Islam masuk di Indonesia tak lepas dari kepercayaan lama yang sudah berkembang. Sunan Kudus misalnya, beliau memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha sebagai sarana mendekati masyarakat yang ada di Kudus. Hal tersebut terlihat dari arsitektur makam Sunan Kudus. Bisa dilihat dari bentuk menara, gerbang, dan padasan wudhunya. Pada masa agama Islam masuk di tanah Jawa, budaya lokal tidak disingkirkan begitu saja, tetapi sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, beliau menciptakan gamelan sekaten. Ulama dan kiai di tanah Jawa cenderung bersikap simpatik dan akomodatif terhadap budaya lokal. Adat istiadat dan tradisi lama setempat dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Itulah yang dilakukan Nahdlatul Ulama, merangkul bukan memukul. Ziarah di tanah Jawa juga tak lepas dari akulturasi antara Islam, Jawa, Hindu. Dalam kepercayaan Jawa, roh adalah abadi dan selalu pulang menemui keluarga setiap bulan Ruah yang dalam Islam disebut bulan Sya'ban. Dalam agama Hindu juga memiliki ritual mendoakan roh nenek moyang dengan beragam sesaji. Salah satunya adalah bunga yang dalam bahasa Jawa disebut sekar. Kemudian dalam Islam, ziarah kubur merupakan wahana mengingat kematian. Kata ziarah menurut bahasa berarti mengunjungi. Jadi, ziarah kubur artinya mengunjungi makam atau kubur. Sedangkan menurut syariat Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar mengunjungi kubur, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti keadaan kubur atau makam. Akan tetapi, kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan orang yang dikubur dan mengirimi pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, dan lain-lain. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Praktek tradisi ziarah di kalangan warga NU terus berlangsung dan mengalami peningkatan pengunjung, terutama setelah pemerintah merencanakan program wisata ziarah atau wisata religi. Peziarah semakin ramai mengunjungi makam-makam ulama, baik secara individu maupun secara kelompok. Mereka menyewa bus dan melakukan perjalanan selama beberapa hari untuk mengunjungi beberapa makam, terutama makam para wali dan ulama. Di makam Desa Tarup ini, banyak pengunjung yang melakukan ziarah. Peziarah tidak hanya dari masyarakat Tarup saja, tetapi banyak pengunjung yang melakukan ziarah di sini yang rela melakukan perjalanan jauh untuk berdoa di makam Ki Ageng Tarup ini. Ziarah mengandung manfaat yang sangat besar, baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Quran, ataupun bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya. Ziarah kubur hukumnya sunnah, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abdullah bin Buraidah yang diterima dari bapaknya, bahwa Nabi SAW bersabda, Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakkaru kumul akhirah. Rawahu Ahmad Muslim Ashabus Sunan, yang artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah, tetapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada kematian, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah.
Baiklah, akan saya sampaikan beberapa hikmah ziarah kubur menurut Al-Alamah Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Al-Qasimi dalam kitab Faidul Mu'minin. Yang pertama adalah sebagai bentuk penghormatan bagi orang-orang yang sudah meninggal atas jasa-jasanya, di mana orang-orang terdahulu meninggalkan kebaikan atas jasanya yang kita rasakan baik seperti ini. Yang kedua adalah mendoakan di mana orang-orang yang telah meninggal dunia, semoga amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuninya. Yang ketiga adalah mengingatkan kita akan kematian, sehingga hati kita bisa lembut, hati kita bisa mengingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya, pasti akan mengalami sebuah kematian yang dimana kita harus mencari, harus membawa, harus mempunyai bekal yang kita bawa nanti di sana. Yang keempat adalah sarana, yaitu introspeksi dan muhasabah, sehingga kita bisa melakukan di dunia ini mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik, sehingga kita akan selalu berbuat baik untuk akhirat nantinya. Berikut adab ziarah kubur sesuai sunnah. Yang pertama, berpakaian yang sopan. Ketika pergi untuk ziarah kubur, sebaiknya berpakaian dengan menutup aurat, longgar, tidak transparan dan bersih. Yang kedua, berwudu terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan saat berziarah, kita akan membaca Al-Quran dan membaca doa-doa untuk keluarga, saudara, atau kerabat yang sudah meninggal. Dengan berwudu, tubuh kita terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar untuk menjaga kesucian. Yang ketiga, memberi salam dan mendoakan ahli kubur. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Allah. Simbah Ki Ageng Taro, Simbah Ki Ageng Taro, Sohibal Karoma, Sohibal Karoma, Ji'naka, Jinaka, Zairin, Jairin, Wa alama komika, wa ala maqamika, Waqifin, waqifin, Audana indaka, audana indaka, Syahadata alla ilaha illallah, syahadata la ilaha illallah, Wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang keempat, saat berziarah hendaknya dilakukan dalam keadaan khidmat dan khusyuk, agar doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahli kubur. Yang kelima, mengambil hikmah dari ziarah. Yang keenam, tidak duduk atau berjalan di atas makam. Yang ketujuh, menjauhi perbuatan batil. Yang kedelapan, tidak boleh mencela dan menyalahkan perbuatan ahli kubur semasa hidup. Tradisi dan amaliyah NU perlu untuk terus dilestarikan, karena memberikan manfaat dan ciri khas tersendiri. Kalau bukan kita sebagai warga NU yang melestarikannya, lantas siapa lagi? Ziarah bukan bid'ah, tapi sunnah yang perlu dirawat agar memberikan berkah.